Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, keberkahan, kebahagiaan dan juga rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada konten kali ini saya akan sharing atau berbagi ilmu soal manajemen ternak pada sistem konvensional, dalam artian ayam diumbar full seperti ini ya kawan-kawan, tidak dikandangkan. Jadi satu jago dikasih betina yang cukup banyak. Nah, dengan sistem konvensional ini keuntungannya apa, kerugiannya apa, insya Allah akan saya bahas pada konten kali ini. Oke, untuk pertama-tama mungkin ya dari segi keuntungan ya kawan-kawan. Untuk sistem konvensional seperti ini jelas lebih irit kawan-kawan. Lebih irit dalam artian kita tidak perlu bikin kandang satu-satu. Jadi ayam tinggal dilepas liarkan saja seperti piara ayam kampung biasa. Dengan satu jago 10 betina itu pun insya Allah tetap fertil ya kawan-kawan. Karena masa periode betina siap itu tidak bareng. Jadi jangan khawatir ada yang wah kalau bareng nggak cukup mas itu nanti apa ngisinya jago nih. Nggak seperti itu. Jadi jago itu juga pilih-pilih, yang dia pilih betina yang benar-benar siap bertelur seperti itu. Jadi tetap nilai tingkat fertilitasnya tetap akan tinggi ya kawan-kawan, dengan catatan jagonya masih muda, masih fit, energik, dan apa ya istilahnya sehat lah seperti itu. Itu keunggulannya, tidak perlu bikin kandang yang kecil-kecil, cukup diumbar liarkan. Dan juga efisien untuk pejantannya, jadi satu pejantan bisa 10 betina lebih. Bahkan kemarin kita 15 betina, ini nggak masalah, mitosnya bagus-bagus, tetap fertilitasnya 80% lebih. Itu keunggulannya ya kawan-kawan. Yang kedua keunggulannya, jadi kita tidak usah planning atau mempersiapkan ayam itu untuk bertelur. Jadi pada masanya dia akan bertelur sendiri, dibuahi sendiri sama jagonya, nanti akan cari tempat sendiri, cari tempat untuk apa, nelornya sendiri. Seperti itu keunggulannya. Cuma kalau dengan kandang koloni seperti ini, konvensional dan koloni, jadi diumbar tapi dalam jumlah banyak, itu kadang ada kendalanya. Yang paling signifikan adalah berebut tempat nelur kawan-kawan. Nah, ini kita langsung ke salah satu tempat nelur favoritnya. Tidak cuma di kebun aja sih, sebenarnya kita juga persiapkan untuk tempat-tempat atau petarangan untuk nelur ayamnya. Walaupun banyak juga yang nelur sembarangan. Nah seperti ini kawan-kawan, ini di bawah pohon apokat ini. Ini kalau hujan, musim hujan pasti kehujanan. Cuma ini kan musim terang, jadi kita biarkan aja di sini. Ini biasanya nanti kalau ayam itu posisinya ngeram, dia udah ngeram sendiri di sini. Nanti tahu-tahu netes itu udah momong anakan seperti itu. Jadi enaknya kalau di kandang bebas liarkan seperti ini. Cuma kalau di petarangan yang kita sediakan, ini juga kita sediakan petarangan. Biasanya di pojokan itu juga ada nelur, tapi ini belum ada. Nah, ini petarangan yang sudah kita sediakan pakai tenggok-tenggok seperti itu. Nah, ini di sini juga nelor, udah ngeram. Ini kita kasih telur plastik buat pasangan. Ini ngeram. Indukan Mangon Halilintar ini. Ini ngeram. Ini nelor, ngeram. Ini ngeram. Nah ini kawan-kawan bisa perhatikan, ini ayam Mangon kan ukurannya juga nggak terlalu besar ya istilahnya. Cuma telurnya ini berantakan kiri kanan sampai seperti ini. Ini bisa kawan lihat, ini jumlahnya luar biasa kan. Oh, ini berapa butir ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kawan-kawan. 19 butir telur. Ini apa? Karena ini bukan satu
ayam saja yang nelur di sini. Jadi ini 2 ayam ya kawan-kawan. Nah, ini trouble yang sering terjadi untuk ternak konvensional yang diumbar di kandang koloni seperti ini. Jadi 2 ayam milih satu tempat nelur bersama di situ. Ini biasanya kalau udah seperti ini, dia masuk masa ngeram, dia pasti berebut. Jadi 2 ekor betina ini berebut mau ngeram. Wah, ini desak-desaan, cucuk-cucukan, pancal-pancalan di sini. Jadi kualitas telurnya ini biasanya nanti gumbiar, jadi rusak seperti itu kan. Jadi kalau misalnya satu tempat ada 2 ekor betina yang ngeram, bisa mungkin langsung tangkap yang satu, dikurung aja kawan-kawan. Pindahkan, ini yang satu udah saya kurung, tadi udah mulai mengganggu di sini, tak tangkap, tak kurung. Karena apa? Karena itu hanya akan merusak telurnya. Ini prosentase telur yang sebanyak ini, kalau netesnya cuma 30%, 40%, kita kan rugi, sayang sekali. Jelas fertil, cuma rusak di cara pengeramannya, seperti itu kawan-kawan. Ini pun untuk jumlah segini harusnya saya kurangi seperti ini kawan-kawan. Kita pindah di sini, jadi kita tambahkan ke ayam yang lain. Karena untuk kapasitas seperti sebanyak ini, kita yakin kurang bagus untuk penetasannya. Jadi kita kurangi seperti ini. Misalnya ini periodenya udah terlalu lama ngeramnya, maksudnya tidak barengan, tidak masalah, nanti sisanya pasti dia akan teruskan. Karena apa? Karena begitu netes kering, anaknya kita ambil, jadi dia tetap akan ngeram terus, nggak apa-apa, jadi menyelesaikan tugasnya. Ini sebanyak ini. Lima 15 kayaknya cukup ini. Dia mampu kalau 15. Mangon ya kawan-kawan. Nah, keunggulan mangon kalau untuk produksi dia juga lebih bagus kawan-kawan. Jadi induan mangon itu apa ya, karakter keibuannya itu lebih bagus daripada ayam-ayam Bangkok. Ayam Bangkok itu kalau ya nelurnya sedikit, itu kelemahannya. Mangon di atas 10, pasti di atas 10 butir. Kalau Bangkok kadang 7, 5 udah ngerah. Terus nanti begitu ngerawat, misalnya diikutkan induknya, kalau mangon itu pasti telaten sekali, sabar dia ngomong anakan seperti itu. Kalau Bangkok kadang dicakari, dia cakar-cakar seperti itu, malah anaknya kontal-kontal, kelempar-kelempar, akhirnya banyak yang mati. Jadi kalau keunggulan kita seneng di mangon itu seperti itu, produksinya juga cepat, rawatannya enak, gampang, akurasi sama speednya bagus itu mangon. Jadi kembali ke permasalahan untuk penetasan ya kawan-kawan. Jadi kalau untuk ada ya sering dipantau istilahnya ya. Jadi kalau ada satu tempat dibuat nelor 2 ayam, itu harus dipantau terus. Jadi begitu masa ngeram, yang satu harus segera ditangkap, pindahkan aja, kurung nggak apa-apa. Jadi nggak usah ngeram, yang satu dimandikan nggak apa-apa, nanti biar cepet langsung bisa nelur lagi. Tapi yang ngeram biar ngeram di situ. Seperti itu. Nanti kalau bisa telurnya terlalu banyak juga dikurangi, pindah ke indukan lain yang sekiranya telurnya masih dalam jumlah kewajaran atau sedikit. Jadi biar hangatnya merata dan tingkat menetasnya itu lebih baik ya kawan-kawan. Seperti itu. Ini kendala utamanya, jangan sampai dibiarkan ayam itu bertarung atau patok-patokan di tempat nelor seperti itu, tempat ngeram seperti itu, karena nanti akan rusak. Begitu telur ada yang pecah satu, pecahan telur itu kan lengket, jadi lengket ke tempat ke telur yang lain, itu nggak mungkin menetas kawan-kawan, walaupun fertil istilahnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada telur yang pecah. Kalau ada yang telur yang udah terlanjur pecah, yang lain itu dilap aja kawan-kawan, diambil, dibersihkan dulu, dilap pakai kain basah. Jadi bekas cepretan telur yang pecah itu, yang melempel, yang lengket di kulit telur itu harus dibersihkan dulu kawan-kawan. Lanjut dirami lagi. Kalau memang telurnya masih bagus, insya Allah akan menetas. Tapi kalau nggak dibersihkan nggak mungkin menetas. Saya kasusnya udah berkali-kali seperti itu, dan akhirnya cuma kita buang, telurnya nggak netas. Kadang 15, 20 seperti itu. Wah, sayang sekali. Sayang sekali. Karena ayam itu kita juga nggak pernah tahu ya kawan-kawan, kategori tempat
favorit nelurnya itu seperti apa. Jadi kurang banyak, gimana saya nyiapin tempat nelur ini. Nih. Cuma yang laku ya itu aja. Ini di sini ini udah favorit nih, paling nyaman mungkin dia nelur di situ tuh. Jadi yang laku ya di sini. Besok ada yang mau nelur lagi di situ lagi, numpuk lagi, waduh repot. Kalau kandang koloni memang repotnya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi ya kadang seenaknya sendiri ayam itu nelur. Cuma keunggulannya yaitu lebih hemat kandang, kita nggak perlu sekat satu-satu, lebih hemat bejantan karena satu bejantan bisa untuk 10-15 ekor betina. Jadi samping hemat bejantan juga hemat pakan daripada kita kasih makan terlalu banyak bejantan. Nah, kandang koloni yang istilahnya konvensional seperti ini bisa jadi pilihan tepat kalau kawan-kawan punya tempat breeding yang istilahnya cukup luas untuk umbaran ayamnya. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang istilahnya lokasinya di perkotaan, apalagi di perumahan, ya untuk sistem ini saya rasa kurang tepat. Lebih baik disekat kecil-kecil, efisiensi tempat, lebih hemat tempat, dan akan lebih maksimal nanti untuk proses produksinya. Oke, terima kasih kawan-kawan untuk konten kali ini. Sekian dulu. Semoga bermanfaat, memberikan gambaran dan juga menginspirasi tentang dunia ternak ayam. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.